Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbil islam dina bi Muhammadin nabi rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak, masuki materi selanjutnya kita akan mempelajari yaitu cara membaca nun sukun dan tanwin ya. Ini dinamakan nun sukun dan ini dinamakan tanwin. Fatatain, kasrotain, domatain ya. Adanya garis straight 2 di atas, garis straight 2 di bawah, dan doma, karena baca doma yang double ya, 2. Nah, bagaimana hukumnya nun sukun dan tanwin ini? Maka dia ada 5 hukumnya tuh, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 hukumnya ya. Hukum yang pertama, jika dia bertemu dengan maka ini hukumnya izhar ya, izhar. Jadi nun mati atau tanwin an in un ini ya, tanwin fathah, kasrotain dan domatain, jika dia bertemu dengan huruf maka hukumnya izhar, yaitu jelas izhar itu ya, jelas. Yang kedua, ketika dia bertemu ya nun atau fathatain, kasrotain, domatain bertemu ya namawa, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah atau dengung ya. Nanti saya praktekkan contoh izhar seperti ini. Ini nun ya, bertemu a ya, karena dia jelas maka jelas hurufnya. Man amana, man amanat ya, jelas, itu namanya izhar. Terus dengung, biasanya dia ada harokat panjang ketika dengung, masuk ke huruf ya, contohnya di ya ya. Oke, nih nun mati bertemu ya, iyakunu. Nah, itu yang dinamakan dengung ya. Ingat, ini nun mati ya, bertemu iya. Nanti kita praktek, kalau anak-anak bisa semua zoom, nanti kan kita praktek bacaannya. Hari ini teori dulu. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, ketika nun sukun dan tanwin bertemu la dan ro, maka hukumnya idgham bila gunnah, tidak dengung ya, tidak dengung. Bagaimana cara bacanya nanti kita praktekkan. Terus hukum yang keempat, ketika nun mati atau tanwin bertemu ba, maka hukumnya menjadi iklab ya, iklab. Bunyinya gak ba tapi mim biasanya nanti di huruf nun mati ini atau di tengah-tengahnya akan ada strip ma kecil, maka dibaca mim nanti, bukan ba lagi ya, menjadi huruf mim. Itu namanya hukum iklab ketika tanwin atau nun mati bertemu ba. Hukum yang terakhir ini agak banyak ya, ketika soda sakaja syakha sadata zafata dozo, maka ketika bertemu dengan huruf 15 ini ya, silakan anak ingat, hafalin, maka hukumnya adalah ikhfa. Apa hukum ikhfa? Itu samar-samar ya, atau idgham lazat, dia lebih ke samar-samar gitu ya, dibaca samar antara idgham izhar dan setaguna, tidak bertemu selain huruf di atas gitu ya. Jadi dia lebih ke samar-samar, beda dengan izhar, dia jelas ya. Ya, contohnya kita ambil satu ikhfa. Nah, misalkan di sya, untuk mendapatkan sama-samarnya antara idgham biguna dan idgham bila guna, kita pahami dulu makhraj huruf sya di mana. Tengah lidah itu langit-langit. Jadi samarnya di situ. Min syarri ya. Min syarri gitu ya. Jadi tengah lidahnya ketika menyebutkan min itu tempelkan di mana makhraj sya itu keluar. Itu tengah lidah itu langit-langit. Min syarri, dia tidak ke ng, tidak pula ke izhar ya. Jadi itu dia sama-samar. Kembali lagi di mana makhraj huruf sya.
min syarri gitu ya. Sekarang za di mana makronya? Ujung lidah menyentuh gigi seri atas ya, ujung. Min zahabin itu dinamakan samar-samar ya, seperti dengung dia namun tidak masuk ya. Min zahabin ya. Kalau izar dia kan jelas min za gitu ya, itu nama ikhfa, itu sama-samar ya. Kembali lagi di mana makhraj huruf za ini berada gitu ya. Ingat ini bertemu nun. Nanti kalau dia bertemu kasrotain sama zillin disalasi ya. Lin ya itu ya, lin samar lagi karena dia kasrotain temu za. Nah jadi kuncinya silakan pahamin huruf-huruf ini za ya. Nah, ketika bertemu ini maka hukumnya ikhfa, bacanya samar. Ketika huruf tanun mati dan tanwin bertemu ba maka hukumnya iklab menjadi mim bacanya. Jika bertemu la dan ro maka dia tidak dengung, namanya bilaguna, idgham bilaguna. Jika bertemu ya nama wah maka hukumnya idgham biguna, dengung masuk ke huruf ya atau na atau ma atau wa ya. Inna gitu ya, nanti masuk ke na atau masuk ke ya, ayya gitu ya. Jika dia hurufnya ini maka hukumnya izhar, jelas. Jadi silakan dipahamin. Kalau minggu depan bisa zoom semua, kita praktek bacaan bagaimana cara membaca izhar, baca idgham biguna, baca idgham bilaguna, baca ikrab dan ikhfa. Baik, mungkin ini materi singkat, mudah-mudahan bisa dipahamin. Dan kalau bisa minggu depan bisa zoom semua, kita praktek bacaan ya, bacaan hukum nun sukun dan tanwin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.